Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, dan juga yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Anfal sebelum kita kaji bersama. Selama ini kita umat beragama selalu berkata di dalam hati kita, pokoknya aku sholat, pokoknya aku ibadah, pokoknya aku mengabdi, pokoknya aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu hanya pokok-pokoknya saja, maknanya tidak mendalami apa agamanya, tidak mendalami apa makna sholat dan ibadah yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya ada ayat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika manusianya datang berpasrah diri, menyerahkan dirinya, menyerahkan apa-apa yang bukan miliknya. Apa itu? Ya semuanya. Ketika manusianya sudah datang dan memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, hidup dipasrahkan, badan dipasrahkan, segala daya upaya dipasrahkan. Itulah yang dimaksud agama itu. Bukan agama Islam yang hanya kata-kata Islam saja, tanpa kita tahu hakikat Islam itu sendiri, yakni berserah diri. Jadi pada intinya seluruh agama-agama manusia yang ada di dunia ini adalah menyerahkan diri kepada Tuhannya. Berhubung kita dan masing-masing agama itu tidak tahu, tidak mendalami makna hakikat dari agama itu sendiri, maka kebanyakan manusia tersesat di dalam agama-agama itu sendiri. Sehingga manusia menyangka bahwa agamanya lah yang paling benar. Sehingga banyak manusia menyangka kepahamannya tentang iman di dalam agama-agamanya sendirilah yang paling benar. Sehingga iman dan agama orang lain itu salah semua. Itu disebabkan karena kita tidak memahami hakikat agama itu sendiri. Padahal hakikat agama, apapun agama Anda, hakikatnya ketemu dengan ajaran kasih dan sayang, yakni saling mengasihi, saling menyayangi antar sesama, saling menghormati antar sesama, dan meliputi seluruh alam semesta ini. Inilah hakikat agama itu. Sehingga manusianya tenang, tentram, senang, bahagia di dalam kehidupan ini karena sudah memeluk agama. Apapun agama Anda, ujung-ujungnya berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Itulah hakikat agama. Sehingga manusianya selalu berdamai dengan dirinya, berdamai dengan manusia-manusia di sekelilingnya. Sudah tak ada gap lagi di dalam dadanya, sudah tak ada api lagi di dalam dadanya, sudah tak ada perbedaan lagi antara dirinya dengan yang lainnya,
karena dirinya dan orang lain sama-sama di dalam kekuasaan Tuhan itu sendiri. Inilah lambang bagi orang-orang yang beragama, maka hidupnya akan tenang, senang. Bahwa sesungguhnya para kekasih Tuhan itu, kekasih Allah itu, tiada rasa takut dan bersedih di dalam dadanya, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhannya. Melihat dirinya sudah diatur oleh Tuhannya, melihat yang lainnya pun sudah diatur oleh Tuhannya. Inilah orang-orang yang beragama dan yang bertuhan. Jadi tidak memelihara api-api yang ada di dalam dadanya lagi. Sehingga hatinya selalu qalbun mu'minin baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman ini bukan orang Islam saja. Seluruh manusia apapun agamanya. Bila di dalam dadanya orang-orang yang beriman itu yang ada hanyalah baitullah, yakni Tuhan yang menguasai manusianya, itulah orang-orang yang beriman. Percuma dan tidak berguna sekalipun meskipun saya beragama Islam, tapi di dalam dada saya masih qalbun kafirin, hatinya orang-orang yang kafir, hatinya orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, maka di dalam dadanya masih baitun nas, masih manusianya yang berkuasa, masih manusianya yang jadi Tuhannya. Percuma saja apapun agamanya. Maka dari itu kajian atau pemaparan di YouTube Uripe Allah bagi sahabat yang baru hadir bisa diikuti ulang kajian ini dan kajian yang lainnya di pemaparan YouTube Uripe Allah. Jadi saat ini atau kali ini saya akan mengunggah sebuah judul azab bagi orang yang sholat di Baitullah. Melihat judulnya saja seolah-olah orang yang sholat di Ka'bah atau di Baitullah itu tersesat atau terazab. Kadang banyak orang, khususnya saudara saya sendiri, orang Muslim, orang Islam yang menyangka saya ini nyamar, atau yang menyangka atau yang menuduh saya sebagai orang-orang Kristen dan sebagainya. Karena di kajian YouTube Uripe Allah ini bukan kajian syariat, akan tetapi kita menggali apa makna dari syariat itu. Jadi kajian yang dibaca, ayat-ayat yang di Al-Quran itu bukan arti sejarah yang tersurat, akan tetapi Al-Quran dengan makna yang tersirat atau mutasabihatnya yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Karena manusia hanya melihat bungkus-bungkusnya saja, manusia hanya melihat dohir-dohirnya saja, dan manusia sukanya hanyalah bermain-main di luar dirinya sendiri. Sehingga tidak memahami arti hakikat diri sejatinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita kaji bersama. Silakan dibuka di surat Al-Anfal ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya.
Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Shadaqallahul Azim. Ini makna sejarah yang tersurat, yang masih ngambang, perlu pendalaman, perlu penggalian. Maknanya bagi orang-orang yang mengkaji dirinya akan memahami makna yang tersirat atau terrahasia atau mutasabihatnya. Kita ulang, dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Maknanya setiap diri manusia seperti saya dan Anda semua, apapun agamanya, selama ini ketika di dalam diri saya masih wujud diri Abdul Halimnya, masih nyata diri Abdul Halimnya, masih merasa hidup diri Abdul Halimnya, masih kedagingan Abdul Halimnya, maka itulah yang dimaksud orang-orang yang menghalang-halangi untuk datang ke Masjidil Haram. Maknanya kitalah sendiri, kedagingan kita sendiri, keakuan kita sendiri, ego kita sendirilah yang menghalang-halangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena manusia masih merasa jadi Tuhan, maka manusia tidak akan pernah rela, manusia tak akan pernah ridho bila dirinya dituhani oleh Tuhannya. Karena setiap diri manusia selama ini seolah-olah ialah yang menjadi penguasa atas dirinya. Seolah-olah ialah yang menjadi pemilik dirinya sendiri. Inilah kita yang menghalang-halangi sendiri kepada jalan Tuhannya. Hanya orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang berhak berkuasa atas diri kita, yang berhak berkuasa atas hati kita, yakni hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Orang yang bertakwa itu adalah inna dina indallahil Islam, yakni orang-orang yang sudah masuk ke dalam Masjidil Haram itu sendiri. Orang yang sudah masuk ke dalam agama itu sendiri. Orang yang masuk ke dalam Tuhan itu sendiri. Orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang bertakwa itu. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa itu agama. Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa itu bertuhan. Jadi manusia yang bertuhan atau manusia yang tidak bertuhan itu coba kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh menuduh orang lain tidak beragama. Kita tidak boleh menuduh orang lain tidak bertuhan. Kita tidak boleh menuduh kesalahan, kezaliman apa-apa yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi kita harus mawas diri, kita harus tahu diri sendiri agar kita mengetahui seluruh umat manusia. Jadi maknanya yang dimaksud yang bertuhan itu ketika di dalam dada manusianya yang ada hanyalah Tuhannya. Manusia yang bertuhan itu adalah ketika di dalam dadanya la ilaha illallah. Sudah dikuasai Allah, sudah digenggam oleh Sang Pencipta diri manusianya. Itulah orang-orang yang bertuhan. Jadi tengoklah, jadi telitilah hati kita masing-masing. Sudah benarkah kita kembali kepada Tuhan? Sudah benarkah iman kita?
Selama ini kan kita hanya mengucap kata iman saja. Aku iman kepada Allah. Aku iman kepada Tuhan. Aku iman kepada Allah. Aku iman kepada Gusti Sang Hyang Widi dan sebagainya. Itu kan hanya kata-kata kita sendiri. Padahal di dalam dada kita yang nyata, yang wujud, yang hidup masih Abdul Halimnya, yang hidup masih kedagingannya, yang hidup masih egoismenya. Apakah itu disebut beragama dan bertuhan? Ketika manusianya lebih iman kepada kedirian manusianya daripada kedirian Tuhannya yang ada di dalam dada kita. Ketika manusianya masih beriman kepada kedirian manusianya, kedagingan manusianya, keegoan manusianya, keakuan manusianya, maka itulah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Karena selama ini kita tidak tahu, maka ya kita tidak tahu setan itu. Dan karena kita selama ini hanya belajar, hanya mempelajari makna-makna terjemahan saja, makna-makna yang tersurah saja, sehingga kita tidak tahu. Karena kita sukanya main di luar diri, tidak mau masuk ke dalam dirinya. Padahal semua apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, semua yang diceritakan di dalam Injil, semua yang diceritakan di dalam Zabur, semuanya yang diceritakan di dalam Taurat, semua itu adalah wa min anfusikum, dan semua ada pada tiap-tiap dirimu. Afala tubsirun, mengapa kamu tidak menyaksikannya? Kenapa kita selama ini tidak menyaksikan semua itu? Karena kita lebih cinta keluar dari kerajaan Allah. Kita lebih senang keluar dari diri kita sendiri daripada masuk ke dalam diri, daripada masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena selama ini kita tidak rela, kita tidak ridho diatur-atur Tuhan. Karena kita merasa punya pengaturan-pengaturan sendiri. Inilah kesalahan-kesalahan kita selama ini. Sehingga kita tidak tahu kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dan kita hanya menyalah-nyalahkan orang lain. Kita hanyalah mengkafir-kafirkan orang lain. Kita hanyalah mensesat-sesatkan orang lain yang tidak sepaham, yang tidak seiman dengan diri kita. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita belum ketemu iman yang sebenar-benarnya iman. Karena kita belum ketemu dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Sehingga kita gampang merendah-rendahkan orang lain, karena hakikatnya diri kita sendirilah yang terendah. Kita suka menghina-hina orang lain karena itulah cermin bahwa diri kita lah orang-orang yang masih terhina. Jadi kita mengaplikasikan kehinaan kita sendiri dengan menghina orang lain. Kita mengaplikasikan kesesatan kita sendiri dengan mensesat-sesatkan orang lain. Karena apapun yang keluar di dalam hati kita, ya itulah kita sendiri. Jadi bagi yang dihina, bagi yang dikafirkan, bagi yang disesatkan, bagi yang dimurtadkan, enjoy saja. Jangan ditanggapi bila Anda tidak begitu. Tapi bila kita tidak bisa enjoy dengan apapun keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, berarti kita ya juga begitu. Karena kita masih pelihara api-api yang ada di dalam dada ini.
Maka dari itu orang-orang yang sudah menyerahkan hatinya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya, menyerahkan jiwanya, bahkan orang-orang yang sudah menyerahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya, maka ia tak akan pernah kena api-api lagi. Tak akan pernah tergores lagi, tak mampan digoda setan, tak mampan digoda iblis, tak mampan digoda jin, tak mampan digoda dajjal dan sebagainya. Kenapa? Karena angkara murka sudah diikat, sudah dipenjara. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan. Ketika sudah tak ada api-api lagi yang membara di dalam dada. Karena bagaimana mungkin setan, iblis, jin, dajjal itu menggoda manusianya lagi. Karena manusianya sudah inna dina indallahil Islam, karena manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, sehingga bagaimana mungkin ia bisa digoda, karena sesungguhnya manusia kita inilah rajanya jin, manusia kita inilah rajanya setan, manusia kita inilah rajanya iblis, manusia kita inilah rajanya dajjal dan sebagainya. Karena rajanya sudah ditumbangkan, rajanya sudah dibinasakan, dikembalikan, dipasrahkan lagi kepada Tuhannya, sehingga anak buahnya, sehingga rakyat angkara murka itu pun juga tiada. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan ayat yang ke-35. Ayat inilah yang saya jadikan judul karena agar membuka hati kita, membuka kesadaran kita, supaya kita beragama, supaya kita bertuhan, supaya kita melakukan aktivitas di dalam agama itu tidak sia-sia. Kita lanjutkan surat Al-Anfal yang ke-35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Yang artinya, dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Inilah yang membuat saya tadi memberi judul azab orang yang sholat di Baitullah. Jadi maknanya kita selama ini sholat dan ibadah agama yang lain di dalam pengabdian, dalam agamanya masing-masing, di dalam hati kita, kita masih menghadap kerajaan manusia kita. Kita masih menghadap kepada keakuan diri kita. Kita masih menghadap kepada kedagingan kita. Inilah yang dimaksud kafirin itu. Inilah yang dimaksud azab itu. Inilah yang dimaksud orang-orang yang sholat, orang-orang yang mengabdi bukan di dalam kerajaan Tuhan, tapi masih di dalam kerajaan manusianya, Baitunas. Dan mereka selama ini hanya pura-pura sholat saja, hanya pura-pura ibadah saja, hanya pura-pura berpuasa saja, hanya pura-pura berzakat saja, hanya pura-pura berhaji saja. Kenapa kok berpura-pura? Karena kedagingan atau kemanusiaan atau ego manusianya masih menjadi rajanya hati. Itulah yang dimaksud kepura-puraan manusia di dalam beragama dan bertuhan. Dan rasakan azab disebabkan kekafiranmu. Apa azab Tuhan kepada kekafiran diri kita? Meskipun di dalam beragama kita taat menjalankan perintah-perintah agama, tapi kita masih dianggap kafir oleh Allah karena kita
tidak, inna dina indallahil Islam. Kita tidak masuk ke dalam agama Allah dengan memasrahkan hidup, dengan memasrahkan badan, dengan memasrahkan segalanya. Karena segalanya hanya milik Tuhan yang Maha Esa, bukan milik manusianya. Maka dari itulah kebanyakan manusia beragama dan bertuhan di dunia ini banyak yang tersesat jalannya. Apa bukti kesesatan-kesesatan manusia di dalam beragama dan bertuhan di muka dunia ini? Bukti nyatanya banyak orang saling berdebat-debatan demi membela agamanya. Banyak orang saling caci maki, menghina, merendahkan agama orang-orang yang tidak seiman dengannya. Itulah tanda kebanyakan manusia beragama itu sesat mentuhankan agama-agama yang dianutnya. Kenapa itu semua terjadi? Karena kerajaan di dalam dadanya bukan kerajaan Tuhan, tapi masih kerajaan atau Baitun Nas, masih rumahnya setan, masih rumahnya iblis, masih rumahnya jin, masih rumahnya dajjal. Apa buktinya kita ini jin? Panas, hatinya panas, disenggol sedikit saja kebakar, disenggol sedikit saja marah, disenggol sedikit saja kejang-kejang. Itulah tanda bukti bahwa kita ini jin dari api, tinggalnya di mana? Di narokah, di dalam dada, api yang ada di dalam dada. Berarti pemahaman naroka atau neraka itu bukan paham seperti yang manusia pahami, yang katanya besok disiksa di dalam neraka. Bukan itu nerakanya Allah. Nerakanya Allah itu sudah berlaku saat ini ketika manusianya masih menyembah Baitun Nas, masih kedagingan manusianya, masih keakuan diri manusianya, masih ego manusianya yang ada di dalam dadanya. Itulah yang dimaksud Baitun Nas dan itulah yang dimaksud naroka, nar, api yang ada di dalam dadamu. Sampai kapan kita akan memadamkan api-api yang ada di dalam dada ini? Bila kita tidak padamkan sekarang, selamanya kita berada di dalam jahanam, selamanya kita berada di dalam naroka abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Di dalam kehidupan ini tak ada tenang-tenangnya. Di dalam kehidupan ini tak ada enjoy-enjoynya. Karena apinya gampang sekali disulut. Dihina sedikit terbakar. Diomongi sedikit kebakar. Ya itulah api yang harus kita padamkan. Jadi sebenarnya musuh-musuh manusia itu bukan musuh yang ada di luar dirinya. Musuh-musuh manusia itu adalah diri manusia ini sendiri loh, musuh-musuhnya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan yang ada di dalam dada ini yang harus dibinasakan. Ingat ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad seusai perang Badar, "Ya Rasulullah, apakah masih ada peperangan yang lebih dahsyat dari ini?" Peperangan secara dohir, peperangan secara syariat, peperangan secara fisik ini hanyalah bayangan saja dari peperangan yang sesungguh-sungguhnya. Apa peperangan yang sesungguh-sungguhnya adalah? Yakni memerangi hawa nafsu, yakni memerangi dirimu sendiri. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berperang melawan hawa nafsu? Bagaimana mungkin kita bisa berperang melawan diri kita sendiri? Wong diri kita, wong hawa nafsu kita tidak mau kalah dengan Tuhan. Kita merasa lebih ada daripada adanya Tuhan.
Kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Kita merasa lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Kita merasa lebih berkuasa dari kuasanya Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh-musuh Allah sedangkan kita sudah terbelenggu, sudah terpenjara mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti langkah-langkah iblis, mengikuti langkah-langkah hawa nafsu, sehingga tidak mau bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Manusia tidak mau bila dikatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Tidak mau manusia. Tuhan saja yang tidak ada, Tuhan saja yang gaib, Tuhan saja yang sirna. Yang ada, yang nampak, yang jelas di dalam hatiku kan diriku sendiri. Nah, apakah yang demikian itu dikatakan bertuhan? Sementara di dalam dada kita, kita tidak mau hengkang dari kerajaan diri manusia kita sendiri. Karena yang kita hadapi, kita kiblati selama ini hanyalah Baitun Nas. Itulah yang dimaksud azab bagi orang-orang yang sholat di Baitullah. Maknanya azab bagi orang-orang yang merasa memiliki agama dan merasa bertuhan, tapi manusianya masih menghadap yang selain Tuhan di dalam dadanya. Seolah-olah manusianya beribadah menghadap Baitullah, menghadap kiblat, padahal yang kita hadap selama ini bukan Baitullah, tapi kita menghadap Baitun Nas, menghadap kepentingan-kepentingan manusianya. Coba kalau kita tidak percaya, ketika Anda sholat, ketika Anda beribadah, ketika Anda berdoa sekalipun, apa yang Anda hadap, apa yang kita ingat. Saya pun ketika saya sholat, takkan pernah bisa mengingat Allah. Kenapa? Bila yang wujud masih diri saya, Abdul Halim, bagaimana mungkin aku bisa mengingat Allah, kecuali aku hanya mengingat diriku sendiri yang sedang sholat. Aku hanya mengingat diriku sendiri yang bisa sholat. Aku hanya bisa menyaksikan diriku sendiri yang lagi sholat dan sebagainya. Sehingga ketika sholat Allahu Akbar, mestinya Allah yang maha besar yang hadir, tapi selama ini kita ibadah hanya kebesaran-kebesaran hawa nafsu kita sendiri saja yang ada. Hanya kebesaran-kebesaran ego kita saja yang ada. Sehingga di dalam sholat kita tidak menghadap Allah, tapi kita menghadap yang selain Allah. Kita menghadap berhala-berhala. Apa itu berhala-berhala? Apapun yang kita ingat yang selain Allah, itulah semuanya berhala yang menyesatkan manusia dalam menuju Tuhannya. Itulah yang dimaksud azab bagi orang-orang yang sholat di Baitullah. Kenapa? Karena di dalam hatinya bukan rumahnya Allah, tapi di dalam hati kita selama ini masih rumahnya setan, rumahnya manusianya, kerajaan manusianya. Jadi kita selama ini sholat, ibadah, bertuhan dan beragama hanya menghadap diri kita sendiri. Ya pasti kena azab. Azabnya itu apa? Panas, disenggol dari luar, kebakar. Dihujat dari luar, kebakar. Kenapa? Karena di dalam hatinya, di dalam kerajaannya tidak ada pelindungnya. Karena kita selama ini hanya memakai pelindung selain Allah, pelindung manusianya, maka ia akan luluh lantak dihajar api yang ada di luar. Karena manusia senang mengikuti langkah-langkah setan, yang mana setan tidak mau bersujud kepada Adam. Ketika setannya merasa dirinya yang ada, ia dibakar terus.
Jadi neraka azab itu ya ketika manusianya masih ada. Tapi bila manusianya sudah tunduk patuh ke dalam keadamannya, manusia sudah tunduk patuh kepada ketiadaannya, manusia sudah tunduk patuh kepada tidak nyatanya manusianya selain Tuhan, maka bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, apa yang mau dibakar? Karena alat pembakaran, bahan bakarnya neraka itu hanya manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya neraka ketika masih ada manusianya, ketika masih ada hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang tidak mau berserah diri kepada Tuhannya, ya itulah azab neraka. Jangan tunggu besok karena nerakanya sudah ada. Nikmati saja bagi orang-orang yang tidak mau hijrah ke jalan Tuhannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-36 di dalam surat Al-Anfal. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah وَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Cocok dengan keterangan yang tadi. Karena masih ada bahan bakarnya, yakni manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ya disitulah jahanam, disitulah terkumpul orang-orang kafir itu. Jadi kebanyakan orang-orang yang menginfakkan, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu selama ini hanya eto ewai untuk Allah. Hanya seakan-akan saja untuk Allah. Padahal untuk kepuasan hawa nafsune dewe-dewe, untuk kepuasan, kesenangan pribadinya sendiri, kesenangan kedagingan sendiri, kesenangan egonya sendiri, maka berani mengeluarkan infak. Jadi selama ini apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan, bila di dalam dada kita masih kedagingan, masih keakuan diri, masih ego yang ada, maka apapun yang diinfakkan itu akan membakar dirinya sendiri. Kenapa kok bisa membakar? Karena merasa dirinya yang punya dan merasa dirinya yang bisa berinfak. Akan tetapi bagi hamba-hamba Allah itu, infak itu apa maknanya? Makna infak itu bukan untuk tukar-tukaran, untuk berdagang, bukan untuk ijol-ijolan kata orang Jawa. Nanti aku berinfak sekian, siapa tahu aku dapat pahala begini. Aku berinfak segini, siapa tahu akan dilebihkan lagi, dilipat gandakan lagi dari infak. Aku berinfak supaya dapat pahala. Aku berinfak supaya dapat surga. Inilah kepentingan-kepentingan hawa nafsu itu. Tidak dibuang infaknya, malah untuk berdagang. Inilah yang dimaksud manusia yang majak-majaki
Tuhannya. Manusia yang mempremani Tuhannya. Tuhan dipremani dengan ulah-ulah manusianya. Karena manusianya salah di dalam bertuhan dan salah di dalam beragama yang sesungguh-sungguhnya. Jadi gunanya, tujuannya infak itu mengeluarkan harta itu supaya kita tidak terbebani lagi dengan harta-harta yang kita punya. Infak kepada Allah itu supaya kita selamat dari fitnah-fitnah dajjal, fitnah-fitnah harta. Supaya kita kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan seperti bayi suci, murni, telanjang, lagi tidak punya apa-apa. Jadi tujuan infak itu supaya kita sadar bahwa sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya apa-apa, ngapain kita berharap-harap tukar-tukaran? Ngapain kita berharap ijol-ijolan? Ngapain kita masih merasa berdagang dengan Tuhan? Infak segini dapat ganti pahala, dapat ganti berlipat ganda, dapat ganti surga. Karena kita masih merasa jadi Tuhan atas kepemilikan apa yang kita infakkan. Maka dari itu, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, itulah perlunya infak itu. Supaya kita tidak merasa punya apa-apa lagi. Berangkat nih. Gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Gunanya apa infak di dalam mengikuti bimbingan baiat? Supaya Anda dengan mudahnya menginfakkan, dengan mudahnya menyerahkan hidup dan badan Anda kepada Tuhannya. Bila tak ada infaknya, bagaimana mungkin Anda bisa melepaskan hidup dan badan ini? Kepada harta saja masih cinta, apalagi kepada hidup dan badan. Sehingga bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat akan merasakan hasilnya dari apa-apa yang sudah diinfakkan. Harta sudah diinfakkan, nyawa, jiwa, hati, roh dan hidupnya pun juga diinfakkan. Maknanya kenapa? Karena sesungguhnya hidup, badan, nyawa, jiwa, hati, roh, apalagi harta, pangkat, jabatan, semuanya itu bukan milik kita. Supaya kita bisa melepaskan apa-apa yang mengikat pada hati kita, supaya kita masuk di dalam ruang rindu, ruang enjoy saja di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji ini ada manfaatnya atau menjadikan hikmah bagi kita semua. Dan ini bila kita terjemahkan atau kita maknai secara yang tersirat, ya pasti babakan cerita manusianya yang ada, babakan dongeng-dongeng saja. Akan tetapi bagaimana caranya kitab-kitab suci ini agar tidak jadi cerita-cerita dongeng orang-orang zaman dahulu? Supaya kitab-kitab ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Yang masukkan pemahaman, masukkan makna mutasabihat yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya kitab-kitab Allah itu adalah tiap-tiap diri manusia kita. Inilah kitab-kitabnya Allah itu. Diri manusia inilah ayat-ayatnya Allah itu. Bagi orang-orang yang sudah menemukan Tuhannya, ia akan enjoy saja, tenang saja menghadapi kehidupan ini. Dihujat tak tenang, dimaki tenang, diolok-olok
tenang. Kenapa? Karena sudah tahu yang menghujat, yang mengolok, yang mengkafirkan, yang memurtadkan itu siapa juga, yaitu kan panggung sandiwaranya Tuhan. Jadi bagaimana mungkin hati kita akan terbakar hanya dengan sandiwara Tuhan saja. Namun bagi manusia yang belum memahami makna kekuasaan Tuhan, belum makna keesaan Tuhan, seolah-olah Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain beda-beda. Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen beda dengan Tuhannya orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin dan sebagainya. Itulah yang membuat api-api di dalam dada ini dibakar terus. Kenapa? Karena kita mengadakan perbedaan-perbedaan yang banyak. Tapi cobalah di dalam perbedaan itu temukan titik terangnya agar sudah tak berbeda-beda lagi, yakni jalan satu-satunya agar kita ketemu dengan yang tidak berbeda-beda lagi, ya kembali kepada Tuhan yang Esa. Ketika sudah tenggelam di dalam Tuhan yang Esa, ternyata semua apa yang dipahami manusia, semua apa yang diimani manusia, apapun agamanya itu semua hanyalah panggung sandiwara, gelarnya hidup itu sendiri. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada keesaan Tuhan, ia akan senyum-senyum buai melihat pagelaran ini, nonton Allah sambil makan popcorn. Jadi hidup ini tujuannya agar kita hidup kembali kepada Tuhan, sehingga kita bisa menikmati apa arti kehidupan ini. Bila kita tidak kembali kepada Tuhan, kita akan disiksa terus dengan kehidupan. Bila kita cinta kepada uang, kita akan disiksa terus dengan uang. Kalau kita cinta dengan jabatan, kita akan disiksa terus dengan jabatan. Kalau kita cinta kepada anak, kita akan disiksa terus dengan anak itu. Dan sebagainya, apapun yang kita cintai di dalam dada kita yang selain Allah, yang selain Allah, yang selain Tuhan, maka kita akan diadab. Diadab di mana? Di dalam dada kita dikasih neraka. Kenapa? Karena kita sendirilah yang memilih. Kita memilih neraka daripada surga. Bagaimana mungkin manusia berharap-harap masuk surga, mati saja takut. Bagaimana mungkin manusia bisa bertemu Tuhannya, infak saja takut. Bagaimana mungkin manusia bisa menghadap Tuhannya, manusia masih cinta dengan menghadap kepada dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang judul-judul di YouTube Uripe Allah ini seolah-olah kontroversi. Seolah-olah banyak orang yang menuduh saya ini bukan orang Islam, ini orang Kristen. Saya diam saja, enjoy saja. Biarlah pagelaran itu berjalan dengan semestinya. Bila kita mendagapi, ya kita mengadakan pembelaan. Bila kita membela diri, berarti kita belum bertuhan. Kenapa? Yang bela kita ya Tuhan. Yang menggelar semua manusia pun juga Tuhan. Tak ada satupun manusia yang lepas dari pagelaran Tuhan. Kenapa? Hidup yang ada pada tiap diri manusia inilah Tuhan itu. Di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi makna menyembah di sini bukan nyembah ala manusia, nyembah dengan sholat, nyembah dengan doa, nyembah dengan ibadah, nyembah dengan zikir. Bukan itu yang dimaksud menyembah. Persembahkan kembali apa-apa yang bukan milik kita. Hidup, persembahkan bahwa hidup ini hidupnya Tuhan. Persembahkan lagi badan, persembahkan bahwa badan ini bukan ciptaan kita, ini ciptaan Tuhan. Jadi yang layak, yang kita pasrahi adalah ya yang punya, bukan kita.
Selama ini kan kita seolah-olah kita yang punya hidup, seolah-olah kita yang punya badan, seolah-olah kita pencipta hidup dan kita pencipta badan. Ya karena itulah kita diazab terus di dalam kehidupan ini. Kita miskin terus di dalam kehidupan ini. Kita susah terus di dalam kehidupan ini. Kita menderita terus di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita telah mencuri hak-hak Tuhan, kita merampok hak-hak Tuhan, kita membegal hak-hak Tuhan, kita meremani Tuhan selama ini. Itulah kita selama ini tidak sadar bahwa kita sudah dihukum di dalam neraka, sudah diazab di dalam neraka. Tapi kita tidak menyadarinya karena kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Yang mau kita ketahui hanyalah nasib-nasib diri manusia kita sendiri, karena kita merasa bisa menentukan nasib kita sendiri daripada Tuhan. Apa buktinya? Doa-doa. Itulah bukti bahwa seolah-olah kita bisa menentukan nasib kita sendiri dengan doa-doa kita. Kita seolah-olah ngatur-ngatur Tuhan. Dan seolah-olah kita jadi Tuhannya Tuhan. Tuhan jadi pembantunya, diatur-atur. Itulah iman kita selama ini. Maka bangkitlah kesadaran, bangkitlah semangat bagi sahabat-sahabatku untuk hijrah kembali dari mana kita datang, dan ke situ pula kita akan pergi dan pulang. Alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan untuk bertanya sampai jam 8. Untuk sahabat-sahabatku yang sudah mengucapkan salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila masih ada ganjalan di dalam keterangan kajian tadi, silakan boleh bertanya. Sebelumnya salam kenal buat sahabat-sahabatku. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di sini ada yang non-muslim? Kalau ada yang non-muslim, coba angkat tangannya. Coba ngacung. Silakan. Kiranya keterangan tadi sudah mudah dipahami ya. Alhamdulillah. Karena pemaparan di uripi Allah ini, Al-Quran, Alkitab, Zabur, Taurat itu bukan hanya milik satu golongan, tapi kitab-kitabnya Allah itu diturunkan semua untuk hudalinas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan petunjuk bagi golongan-golongan saja. Karena manusia salah memahami agama, salah memahami bertuhannya, seolah-olah kitab-kitab ini hanya kitab golongan-golongan saja. Otomatis menerjemahkan atau menafsirkan menurut kepuasan-kepuasan masing-masing golongannya sendiri-sendiri. Karena Allah atau Tuhan menurunkan kitab-kitab suci ini supaya apa? Supaya manusia tahu dirinya, bahwa sebenarnya seluruh manusia pun juga itu kitab sucinya Allah. Bila manusianya beragama dan bertuhan menurut
Allah. Bila manusianya memasrahkan dirinya, datang bersimpuh untuk memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, nyatalah bahwa manusia adalah ayat-ayat kitab-kitabnya Allah. Bagi orang-orang yang sudah menemukan Tuhannya, maka ia memandang seluruh manusia, ia memandang alam semesta ini di dalam genggaman Tuhan itu sendiri. Maka hatinya tidak akan komentar lagi, hatinya tidak akan kepo lagi apa yang dihadapinya. Dihujat, menengok, wae, diam saja, dimaki, diam saja. Disalah-salahkan, diam saja. Dimurtad-murtadkan, diam saja. Dikafir-kafirkan, diam saja. Kenapa kok diam saja? Sudah tahu bahwa tak satu pun manusia tak bisa bergerak walaupun sebiji darah tanpa izin Allah. Maka pandangannya hanya kuasa Allah lah yang menggelar semua ini. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, ia hanya enjoy saja, menikmati kehidupan ini. Jadi diam di sini bukan diamnya badan. Meskipun badan bergerak, tapi hatinya diam. Kenapa kok hati manusianya diam? Yang bergerak bukan manusianya. Itulah yang dimaksud lillah itu. Jadi yang dimalamkan manusianya, yang terang benderang itu hanya Tuhannya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Manusianya kembali malam, yang berqadar, yang berkuasa hanya Allah, cahaya Allah. Disinilah yang dimaksud surga itu, di mana di dalamnya tenangnya hati, senangnya hati, gembiranya hati, bahagianya hati, berkasih sayang dengan sesamanya. Makna berkasih sayang dengan seluruh umat manusia itu tidak nyalah-nyalahkan manusia lagi, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, hati sudah tidak menyalah-nyalahkan lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin Tuhan yang menggelar dan Tuhan yang menyalah-nyalahkan pagelarannya sendiri? Ya tidak, Kang Mas. Jadi sebenarnya bila kita kaji dari manusia, banyak yang salah-salah semua. Tapi bila kita kaji dari atas, dari langit, dari Tuhan, maka manusia tak akan pernah ada yang salah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun yang berdaya upaya kecuali Allah. Tidak satupun yang bergerak kecuali Allah. Tapi beda bila manusianya masih menjadi Tuhan, manusianya masih menjadi Allah pada dirinya. Itu beda pemahamannya. Seolah-olah manusia yang masih keegoan, kedagingan manusianya, merasa benar dirinya dan tak layak dirinya untuk salah. Orang lain saja yang salah, orang lain saja yang sesat. Itulah ajaran-ajaran setan itu. Ajaran-ajaran setan itu yang dicari-cari, yang digali-gali hanyalah kesalahan-kesalahan orang lain. Yang digali-gali, yang dicari-cari hanyalah perbedaan-perbedaan. Itulah ajaran setan itu. Supaya apa? Supaya manusia tetap di jalan setan. Supaya manusia kumpul dengan setan di dalam neraka. Supaya manusianya dibakar terus-menerus. Akan tetapi bila manusia sudah tak mengikuti lagi langkah-langkah setan, ketika manusianya sudah murtad dari kemanusiaannya, otomatis manusianya murtad kepada setan, murtad kepada iblis, murtad kepada jin, murtad kepada dajjal, sehingga manusia tidak bisa diganggu lagi oleh iblis, setan, jin, dajjal itu. Kenapa? Karena sebenarnya ya setan itulah raja jin, raja setan, raja iblis, raja dajjal itu sendiri manusianya. Itu sendiri manusianya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa didengar suara saya? Barusan terjeda mungkin sinyal. Tes suara dicoba, bisa didengar? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila demikian kita akhiri dahulu pertemuan kita di pagi yang indah ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan live ini, insya Allah besok akan diunggah live ini yang berjudul Azab Manusia yang Sholat di Baitullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.